Oke, perhatikan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, berikutnya kita bahas ya, ini berkaitan dengan akidah, yaitu tentang togut. Ini penting sekali untuk kita bahas, kita mengetahui dan mengenal tentang togut ini. Ya. Asal kata togut apa? Tugyanun. Asal kata togut itu tugyanun, artinya apa? Melampaui batas. Jadi togut itu asal katanya tugyanun, artinya melampaui batas. Lalu apa pengertiannya? Ya, pengertian togut di sini kita ambil dua kaul ulama, dua perkataan ulama. Yang pertama perkataan siapa? Imam Malik rahimahullah. Yang kedua Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Imam Malik mengatakan togut itu adalah segala apa yang disembah selain Allah. Jadi segala apa yang disembah selain Allah maka itu disebutnya togut. Contohnya apa? Yang kita ketahui di dunia ini banyak sekali benda-benda atau makhluk-makhluk yang disembah. Apa? Sapi. Ada yang nyembah sapi. Berarti ini togut menurut pengertian Imam Malik. Kemudian apa tadi? Matahari, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah patung, api, batu, ada yang nyembah manusia, ada yang nyembah malaikat. Nah, maka semua ini disebutnya apa? Togut. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah adalah togut. Ya. Jadi makhluk-makhluk ini atau benda-benda ini diperlakukan secara melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena semua makhluk yang tadi kita sebutkan atau semua benda-benda yang kita sebutkan, mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Ya, karena mereka bukan Tuhan. Ya, mereka tidak bisa menciptakan, mereka tidak bisa mengatur alam semesta, mereka tidak menguasai alam semesta, ya. Mereka tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Jadi mereka semua ini yang tadi kita sebut makhluk-makhluk dan benda-benda ini tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Nah, maka ini kata Imam Malik, togut adalah segala yang disembah selain Allah, maka itu adalah togut. Ya. Nah, ini tidak boleh, togut harus diingkari bahwa menyembah kepada togut ini adalah batil, tidak benar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Perhatikan, kata Imam Ibnu Qayyim, togut itu sesuatu selain Allah yang diperlakukan dengan melampaui batasnya, diibadahi, ditaati, dan diikuti. Ya. Jadi tidak boleh selain Allah itu diibadahi, ditaati, dan diikuti secara melampaui batas. Bahkan Nabi Muhammad, boleh nggak diibadahi Nabi Muhammad? Tidak boleh. Kalau ditaati, diikuti, boleh. Ya. Tapi kalau sampai Nabi Muhammad diibadahi, maka ini tidak boleh. Contohnya apa? Nyembah Nabi Muhammad contohnya apa? Berdoa. Boleh nggak minta, misalkan ketika kalian berdoa, yang kalian panggil, yang kalian sebut bukan Allah tapi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku mau ujian ya Rasulullah, mudahkan ujianku. Boleh nggak? Berarti dia nyembah kepada Rasulullah. Karena doa itu ibadah, bentuk ibadah seseorang kepada Allah, maka tidak boleh. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka ini melampaui batas, tidak boleh. Contohnya lagi tadi apa? Bersumpah kepada selain Allah. Jadi sumpahnya menyebutnya bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama Rasulullah. Boleh nggak? Demi Rasulullah, boleh nggak? Tidak boleh, karena Rasulullah sudah wafat. Nah, karena bersumpah itu harus dengan nama Allah saja. Kata Rasulullah, bersumpahlah wallahi wahda. Sudah, bersumpah itu dengan nama Allah saja, jangan bawa nama Rasulullah. Kemudian ditaati dan diikuti. Kalau ditaati diikuti tentu. Nah, di sini ada penjelasannya ya.
Adapun mengikuti mentaati Rasulullah SAW maka ini wajib karena Rasulullah membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, wa ma atakum ya fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang Rasulullah perintahkan kerjakan, apa yang Rasulullah larang tinggalkan. Karena Rasulullah SAW membawa syariat Nabi Muhammad. Tetapi kalau Nabi Muhammad sampai disembah maka ini tidak boleh. Kemudian boleh nggak mengikuti, mentaati ulama, orang soleh, orang tua, pemimpin, atau guru? Boleh tidak? Boleh, tapi Ada catatannya. Boleh selagi tidak dalam, bukan dalam perkara maksiat dan atau apa? Menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Misalkan di ustadz, di sekolah, Masya Allah, sebagai guru, sebagai pemimpin buat anak-anak murid. Boleh nggak misalkan ustadz tiba-tiba nyuruh kalian, ini ustadz bawa minuman Homer misalkan. Anak-anak SD ini semuanya harus minum ini. Kalian wajib taat nggak sama ustadz? Hah? Tidak boleh. Meskipun ustadz punya kuasa untuk memerintahkan kalian, tetapi kalau perintah itu dalam kemaksiatan maka tidak boleh ditaati. Enggak usah, itu haram, tidak boleh dalam Islam. Oh, Masya Allah, berarti kalian bagus. Kalau ditaati berarti kalian telah menjadikan ustadz sebagai sesembahan. Nah, berarti kalian memperlakukan ustadz melampaui batas, maka disebutnya ustadz ini togut. Dan kalian jatuh pada penyembahan kepada togut. Waliyadzubillah. Nah, ada orang pernah perhatikan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, karena waktu itu Rasulullah mengatakan bahwasanya orang Nasrani, orang Yahudi, mereka menyembah kepada siapa? Kepada pendeta-pendeta mereka. Terus ada yang bilang, ya Rasulullah, enggak kok, dahulu aku ini Yahudi, Nasrani, aku enggak nyembah mereka, aku enggak sujud, enggak ruku ke mereka, enggak berdoa kepada mereka. Tapi kata Rasulullah apa? Bentuk menyembahnya orang Yahudi, orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka apa? Bentuk menyembahnya, Nah, pintar, barakallahu fiik. Yaitu mengikuti pendeta. Apa yang dikatakan pendeta diikuti meskipun apa? Dalam perkara maksiat. Meskipun menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, tetap diikuti oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi pendetanya ini layaknya seperti Tuhan yang punya apa? Kuasa. Pokoknya kalau pendeta sudah mengatakan A, semuanya ikut A. B, semuanya ikut B. Padahal itu perkara yang haram. Ya, atau perkara maksiat. Nah, jadi termasuk kita kalau orang tua, ya. Coba, siapa yang kenal sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Masya Allah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keutamaan kalau memanah panahnya tidak pernah meleset. Kemudian kalau berdoa pasti diijabah sama Allah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, aku pengen doaku itu selalu mustajab di sisi Allah. Kata Nabi SAW, kalau begitu, ya, jagalah makananmu. Ya, karena kalau kita makan makanan sembarangan, makanan yang haram, itu akan menjadi penghalang doa kita. Maka dari situ Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga makannya, tidak pernah makan makanan yang haram. Ya, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Sehingga doanya sangat mustajab. Ini keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ternyata, perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas punya kisah ketika masuk Islam, ketahuan sama mamanya. Mamanya enggak Islam. Waktu itu musyrik mamanya. Mamanya ngambek. Sa'ad anakku, mama enggak mau makan. Kalau kamu Islam, kamu harus murtad dari Islam. Kira-kira Sa'ad murtad tidak? Tidak. Sa'ad orangnya Masya Allah. Dia masih muda. Masuk Islam itu sekitar usia 16 atau 17 tahun. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mau. Enggak, aku enggak mau. Aku tetap Islam. Masya Allah. Masih muda tapi teguh pendiriannya. Sampai kemudian mamanya apa? Wahai anakku Sa'ad, kalau begitu mama akan mogok makan. Mama tidak akan mau makan. Akhirnya mamanya enggak makan-makan. Sampai kurus kering, sampai sakit mamanya. Saatnya kemudian pas melihat mamanya kasihan. Aduh, apakah aku murtad saja ini? Ya, mamaku nanti bisa mati ini. Tapi ternyata apa? Sa'ad lebih memilih mempertahankan Islamnya. Kata dia apa ke mamanya? Wahai mamaku, ya, maafkan aku mama. Aku lebih memilih Islam. Silahkan mama, kalau sekiranya mama punya nyawa 100 keluar satu persatu nyawanya, aku akan tetap Islam dan aku tidak akan mengikuti perintah
Perintah mama. Karena mamahnya merintahkan apa? Hah? Bukan kemaksiatan lagi, malah kekufuran, kemusyrikan untuk kembali kepada apa? Agama orang musyrik nyembah berhala. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Akhirnya mamanya karena ngelihat apa? Kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas, mamanya akhirnya yang menyerah. Ya udah makan aja kalau gitu. Iya. Karena apa? Mamanya ngelihat tekad yang kuat pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu kalian juga seperti itu. Kalau misalkan orang tua tiba-tiba memerintahkan kepada hal yang buruk, ya waliyadzubillah, misalkan kalian yang perempuan ya, tiba-tiba mak bapaknya lagi marah menyuruh, udah kamu jadi model saja, ya jadi artis biar dapat duit yang banyak, nggak usah pakai jilbab, ya pakai pakaian yang you can see, ya pakai pakaian yang terbuka. Nah, kalian wajib nggak taat orang tua? Tidak, jangan. Mama tidak mau. Itu haram mama, itu maksiat kepada Allah, tidak boleh, Allah mewajibkan. Gitu. Atau yang laki-laki pas mau sholat, udah nggak usah sholat, misalkan, ya, misalkan orang tuanya, ini contoh saja ya, misalkan udah nggak usah sholat, udah ngapain? Ayo kita jalan-jalan saja, kita pergi kemana? Boleh nggak ditaati? Tidak boleh, meskipun itu orang tua kita. Kalau dalam perkara maksiat maka tidak boleh diikuti ya. Perhatikan. Kemudian kembali ke kisah Sa'ad, turun ayat ya tentang kisah Sa'ad itu apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, ke orang tua itu berbuat baik sebaik-baiknya. Pokoknya apa yang bisa kamu perbuat dengan sebaik-baiknya, lakukan dan berikan itu kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua mengajak kepada kemusyrikan, kepada kekufuran, maka kata Allah jangan diikuti. Tapi tetap kamu perlakukan baik orang tua ya. Jangan sampai kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya musyrik atau muslim? Musyrik, malah bukan sekedar musyrik, bapaknya yang bikin apa? Yang bikin patung-patung itu bapaknya. Luar biasa ya. Tapi Nabi Ibrahim dengan lembut mendakwahi bapaknya, wahai bapakku, aku punya ilmu, ayo ikutin aku, ini kita menyembah kepada Allah saja, masa engkau menyembah kepada Tuhan yang kau ciptakan sendiri, kalau dipentung gak bisa ngelawan ya, diein burung dia diem aja kan, gak bisa ngebersihin diri sendiri tuh. Makanya Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan patung-patung itu, ditinggalkan yang besar, dikalungin kapanya kepada yang besar. Pas orang-orang ini, wah siapa ini yang hancurin? Oh itu pemuda, ada anak muda. Tuh waktu itu masih muda Nabi Ibrahim. Namanya Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu ngancur-ngancurin? Oh enggak, kata Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim di situ bohong, tapi bohongnya untuk apa? Ya untuk mendakwahi mereka. Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak, bukan saya tuh. Itu kali yang gede tuh, patung yang paling besar. Lihat, kapaknya ada di leher dia tuh. Terus kata mereka apa? Loh enggak mungkin. Masa dia bisa bergerak? Di situ Nabi Ibrahim langsung, lah, kalian tahu patung-patung ini nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kalian sembah? Patung ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kenapa kalian sembah? Semuanya langsung pada bengong. Tapi begitu kalau sudah sesat, mereka malah apa? Udah bakar Raja Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar akhirnya. Oh ya, pas dilempar ke dalam api, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Hei Ibrahim, mau minta tolong nggak? Tuh lihat. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya bapaknya ahli tauhid. Coba kalau kalian datang malaikat Jibril. Hei Daud Abias, mau ditolong? Apa? Mau. Nabi Ibrahim enggak. Aku hanya mau ditolong sama Allah. Meskipun engkau malaikat Jibril, engkau memang malaikat yang kuat, yang luar biasa, yang hebat, aku hanya mau tolongnya sama Allah saja. Makanya Nabi Ibrahim kemudian ngucapin apa? Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolongku, kata Nabi Ibrahim. Allah sebaik-baik penolong. Ketika dilempar, bang. Nah, semua makhluk itu, kata Nabi Muhammad SAW juga mengisahkan kisah ini, hampir seluruh makhluk itu meniup api itu, kecuali cicak. Makanya di situ cicak boleh dibunuh. Bahkan dapat pahala kalau kalian ngebunuh cicak. Karena cicak bukan niupin untuk matiin, tapi nambahin besar api.
Padahal cicak apa? Niup kira-kira ada pengaruhnya nggak? Tetapi tetapi perbuatan cicak ini dianggap mendukung orang-orang musyrik. Ya. Dia mendukung Nabi Ibrahim itu disiksa. Makanya dalam agama Islam membunuh cicak itu dapat pahala. Sekali bunuh langsung mati, pahalanya besar. Tapi kedua kali pahalanya dikurangi sedikit, 3 kali dikurangi sedikit. Ya, apalagi ya membunuhnya di hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kalau ada cicak bunuh aja. Ya. Tuh, kemudian apa? Ketika dilempar ke dalam api, ternyata apinya apa? Masya Allah. Api harusnya apa? Panas. Coba kalian cari api yang dingin, ada tidak? Tidak ada. Semua api itu panas, tetapi menjadi dingin. Karena apa? Api ini makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Dia nurut sama Allah. Kata Allah apa? Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadi dingin kamu. Tidak hanya jadi dingin, tapi apa? Jadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Pas apinya itu diceritakan oleh banyak ulama, ya, ahli tafsir bahwa api itu berkobar karena saking besarnya itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, ya, sebulan lebih. Ada yang nyebutkan berapa? 40 hari. Subhanallah. Ketika mati, Nabi Ibrahim. Kalau di film-film kayak apa ya? Keren banget. Biksu. Enggak apa-apa, enggak ada yang tersentuh sedikit pun. Sampai bapaknya sendiri yang ngomong, wahai Ibrahim, sungguh Tuhanmu itu lebih hebat daripada Tuhan-Tuhan kita semua ini. Tetapi karena memang hatinya sudah sesat, ya, bapaknya Ibrahim dan kaum-kaumnya di sana, ya sudah, mereka nggak ada yang beriman sama sekali. Padahal sudah melihat mukjizat Allah di depan mata. Nah, itu makanya bahayanya hati ini kalau sudah sesat, sudah tertutup, hidayah nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ya sudah meninggalkan kaumnya. Makanya hijrah Nabi Ibrahim kan pergi meninggalkan kaumnya, nyari tempat lain yang bisa didakwahi. Tuh, ya. Kok nyambung ke sini? Tadi kemana ini ceritanya? Tentang orang tua. Jadi pokoknya intinya orang tua atau siapapun kalau memerintahkan kepada keburukan jangan ditaati. Ya. Apalagi cuma sekedar teman. Nah ini sering terpengaruh nih. Ustadz lihat, nggak punya pendirian. Udah tahu itu salah, itu buruk, diikuti. Berarti secara tidak langsung kalian sudah mengarah kepada langkah-langkah apa? Ke togut tuh. Waliyadzubillah, melampaui batas. Ya. Istighfar, astagfirullah, nggak boleh ya. Nah ini inti dakwah para nabi, ya, dan termasuk syarat sahnya tauhid, yaitu mengingkari togut. Nah, coba baca bareng-bareng. Kalian sudah hafal nih ayatnya, Ustaz, yakin? Wahid isnan salasa. Artinya ini inti dakwah para nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, anibudullah wajtanibut tagut. Sembah hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, dan jauhi tagut. Ya. Kalau ada orang nyembah kepada Allah, dia sholat 5 waktu, nyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain dia apa? Nyembah juga kepada selain Allah. Maka orang seperti ini Islamnya belum sempurna, bahkan rusak Islamnya. Ya, banyak orang Islam kan masih apa? Masih ada yang pergi ke hutan, berdoa kepada apa? Ke pohon-pohon yang dianggap keramat. Ya, ke Gunung Merapi, nyembah-nyembah batu, waliyadzubillah. Ada yang nyembah-nyembah apa? Katanya dewa-dewa, ya. Dewa gunung, dewa ini. Ada yang ke laut, ya kan, nyembah-nyembah. Katanya laut ini ada penjaganya, waliyadzubillah. Iya, nyembah kuburan. Padahal mereka semua Muslim, KTP-nya Islam. Tapi keyakinannya, waliyadzubillah, rusak tuh, ya. Karena tidak mengingkari ini, togut ini, ya. Maka kita penting mempelajari tentang togut supaya kita tahu bahwasanya tidak boleh kita memperlakukan sesuatu, ya, selain Allah secara melampaui
batas, baik itu malaikat, bahkan nabi sekalipun tidak boleh kita perlakukan melampaui batas sampai kita ibadahi, kita sembah-sembah, tidak boleh. Nah, karena semua bentuk ibadah ditujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ada pertanyaan? Harus ada. Suaranya kapan enggak? Sekarang. Dalilnya dihafalin dan artinya. Oh, punya siapa ini? Oh, ini punya Daud. Oke, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Silahkan dihafalkan terlebih dahulu. Yang sudah hafal boleh istirahat. Nanti Abiyah sama Haula ngadep Ustadz belum praktek mengusap huf. Oke.